Sudah, Bu? Sampun. Oke, Sis, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada hari ini dipimpin oleh anak yang berangkatnya tadi paling pagi siapa ya? Saya, Bu. Oh, Mbak Kiki. Oh ya, Ya. silakan dipimpin doa dulu Mbak Kiki. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak. Jadi, sebelum kita memulai sebuah kegiatan dan mengakhiri sebuah kegiatan pembelajaran, kita harus berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan bisa diberi kemudahan dan kelancaran, serta kita mendapatkan manfaatnya. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Kelihatannya ada yang nggak masuk itu bangkunya siapa ya? Sofi kosong. Terus Mariam, Bu. Mariam nggak masuk. Miriam juga tidak. Rahmat ke Surabaya, Bu, ikut bapaknya. Rahmat ke Surabaya. Ya. Oh ya berarti 3 ya yang nggak masuk. Ya, Bu. Oh, yang lainnya masuk semua. Alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Bentar ya. Sebentar anak-anak ya. Ini karena terkendala kedengaran. Bu, suaranya nggak jelas. Sila. Akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan cinta tanah air, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang mana dalam lagu tersebut berisi tentang sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Nah, biar kalian semangat, khusus punya yel-yel dulu. Nah, yel-yelnya itu tentang nasionalisme. Jadi kalau Bu Sis tanya selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Diakhiri dengan hormat. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, 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 pagi. semangat, Semangat pagi. Luar biasa. biasa. Satu hati Indonesia. untuk Indonesia. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, pembelajarannya adalah sebagai berikut. Bentar ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan bimbingan dari guru,
Siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan dengan benar. Setelah kalian mengamati video pembelajaran alat gerak pada hewan, kalian dapat menganalisis alat gerak pada hewan dengan benar. Dengan bimbingan guru, kalian dapat mendesain model sederhana alat gerak pada hewan dengan benar. Dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Dengan bimbingan guru, kalian dapat menganalisis antara kalimat utama dan kalimat penjelas dengan benar. Setelah membaca teks dari materi yang disediakan guru, kalian dapat menunjukkan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Ayo, Mbak Lastri masih ingat? Saya, Bu, bisa Saya, Bu. bergerak. Apa Mbak Sriwi? Salah satu Bisa. ciri hidup? Bisa bergerak, Bu. Iya, Tumbuh, Bu. betul. Tumbuh. Kemudian Mbak Berkembang Nafas, biak, Bu. Bu. bernafas, pinter. Makan. Iya, benar. Minum. Khusus kok belum dengar suaranya. Cah ganteng Saiful yo, kemana yo? Bubuk itu, Bu, biasanya di belakang. Yang sudah Tidur, Bu. yel kok satu hati untuk Indonesia masa ngantuk. Ayo cah ganteng Saiful, masih ingat? Apa, Bu? Yel-yelnya, Bu? Lupa, bukan yel-yel. Khusus tanya salah satu ciri makhluk hidup yang Saiful ingat apa? Yang sudah kita bahas kemarin. Gerak, Bu. Iya, betul. Nah, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan salah satu ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bergerak, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Nah, coba kalian lihat anak-anak, itu ada hewan apa saja ya? Ikan. Ada ikan. Oh, Ada katak. Kelinci, Bu. Kelinci. Sapi. Ada sapi. Sapi, benar. Terus Itu yang ada tanduknya itu apa, Bu? jangan. yang Jangan. iya. Rusa. Rusa. Kira-kira hewan Bu, kok ada yang terbang-terbang, Bu? yang terbang itu hewan apa ya? Burung, Bu. Iya, betul. Luar biasa muridnya Bu. Itu ada kupu-kupunya juga, Bu, ya. Oh iya. Nah, apa Kelinci saja atau organ gerak hewan? Apakah hewan ini semua bisa bergerak, anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, pinter. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setiap hewan itu ada organ geraknya, anak-anak ini. Ini contohnya ada organ geraknya ikan, ini ada burung, ada siklut, ada apa lagi nih? Katak, Ada. Bu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa menyaksikan video pembelajaran. Dalam video tersebut nanti dijelaskan organ gerak hewan beserta manfaatnya, serta ada sebuah teks bacaan di mana kalian juga dijelaskan teks bacaan itu ide pokoknya ada di awal atau di akhir. Nanti kalau ide pokok di awal itu namanya apa ya. Jadi anak-anak silahkan disiapkan buku catatannya. Ya, nanti dicatat hal-hal penting yang muncul dalam video pembelajaran. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Ya, jangan ditinggal tidur ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bagian
gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersebut dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi antaranya 1. Sebagai tempat menekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan bisek, bergerak dengan menggunakan gigi dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruasnya. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Organ gerak. Nah, anak-anak, dari video tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari video pembelajaran tadi, apakah sudah jelas atau anak-anak ingin menyampaikan pendapatnya? Atau ingin bertanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena kalian sudah menjawab jelas, kita review dulu ya. Coba Mbak Sriwi, dalam video tadi dijelaskan tentang sistem gerak ya pada hewan dan manusia ya. Sistem geraknya ada yang Ya, Bu. aktif sama apa? Yang pasif. Iya, Pasif, Bu. iya. Ayo Mbak Lastri, kalau sistem gerak yang aktif itu berupa apa? Otot, Ibu. Iya, pinter. Ayo Mbak Kiki, kalau sistem gerak
yang pasif apa, Mbak Kiki? Tulang. Iya, pinter. Coba anak gantengku, Saiful, tadi juga dijelaskan ya, ada organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata itu hewan yang bagaimana, Saiful? Yang nggak punya punggung nggak, Bu? Vertebrata? Yang nggak punya tulang punggung nggak, Bu? Ya, teman-teman yang lain benar atau salah jawabannya, Saiful? Kalau vertebrata itu yang nggak punya punggung? Punya, Bu, kalau yang vertebrata, Bu. Iya. Yang avertebrata baru yang tidak Vertebrata yang punya. punggung, punya tulang Oh, belakang. Kemudian yang tidak punya tulang belakang disebut apa, anak-anak? Vertebrata, Bu. vertebrata. Pinter, berarti kalian semua menyimak ya, karena ketika Bu Sis tanya bisa semua. Kemudian ada teks juga ya, bahasa Indonesia, teksnya tentang organ gerak. Tadi ide pokoknya ada di awal, disebut paragraf apa ya? Utama, Bu. Disebut paragraf apa kalau ide pokoknya di awal paragraf? Deduktif, Bu. Iya, pinter, Sriwi. Jadi, kalau ide pokok ada di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Deduktif. Sedangkan kalau di akhir paragraf, namanya paragraf Induktif, Bu. Dari video pembelajaran tadi, mari kita merumuskan permasalahan mendasar ya, anak-anak. Permasalahan mendasarnya berikut. Nah, yang pertama, jelaskan organ gerak dan fungsinya pada 4 hewan yang terdapat dalam video pembelajaran. Yang kedua, adakah perbedaan organ gerak pada masing-masing hewan? Nah, anak-anak, untuk fase berikutnya, kalian akan mendesain perencanaan produk pada LKPD pertama. Jadi tugas LKPD yang pertama mendesain organ gerak hewan. Nah, ini duduknya kan sudah berkelompok ya, satu kelompok 4 anak. Jadi tadi di video kan ada gambar organ gerak ikan, kemudian apa lagi? Katak, Bu. Katak, Kelinci, Bu. kelinci, Kelinci. terus apa lagi? Kupu. Kupu-kupu. Nah, Burung. saya bagi tugasnya ya. Nah, ini LKPD yang pertama. Di situ sudah ada petunjuknya ya. Kalian mendesain alat gerak pada hewan. Nah, untuk kelompok pertama, kelompoknya Sriwi mendesain organ gerak ikan ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Kelompok kedua, kelompoknya Lastri mendesain organ gerak siput. Iya, Bu. Kelompok ketiga mendesain organ gerak burung, kelompoknya Saiful ya. Ya, Bu. Kelompok yang keempat mendesain organ gerak katak, kelompoknya Kiki. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk tugas LKPD yang pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, Sudah jelas, Bu. alhamdulillah, pinter-pinter. Bu, ini digambar di buku gambar, Bu. Ya enggak. Atau ada lembar Ini tersendiri, Bu. Tadi kan LKPD-nya sudah dibagikan sama Bu Guru. Nah, Oh, kalian iya, gambar di Bu. sini ya. Oke, Bu, siap. Oke, terima kasih. Turun sih. Nah, untuk LKPD kedua, ya kalian berdiskusi untuk menganalisis antara ide pokok dan kalimat penjelas dalam teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, ini tugas LKPD yang kedua. Menganalisis antara ide pokok dan kalimat penjelas dalam teks organ gerak
manusia dan hewan. Nah, di LKPD yang kedua ada bacaan, ada teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Coba Kiki dilihat LKPD-nya yang kedua ada berapa paragraf? 5, Bu. Iya betul, ada 5. Jadi masing-masing setiap paragraf kan ada ide pokoknya. Nanti kalian tulis di kolom ide pokok. Kemudian setiap paragraf juga pasti ada kalimat penjelasnya. Nanti kalian tulis di kolom kalimat penjelas. Nah, anak-anak untuk LKPD yang kedua ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang pertama dan yang kedua, mari kita sepakati untuk jadwal pembuatannya kita buat 2 jam ya, 120 menit. Karena ini kegiatan kita kan 1 hari, 8 JP ya. Kira-kira cukup? Cukup, Bu. Iya. Panjang iku, Bu. Pasti selesai aku, Bu. Karena waktunya panjang, jadi membuat desain rangkanya yang bagus, Ge. Iya. Iya. Jadi kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Hore. Pasti aku yang dapat. Semangat mengerjakannya anak-anak. Nanti kalau kalian mengerjakan, tidak kok ditinggal Bu Sis belanja di luar atau ngobrol di kantor. Bu Sis tetap menilai keaktifan kalian, ya. Di antaranya keterampilan kalian di dalam mendesain, kemudian kerjasama kalian dalam kelompok, sikap kalian, ya. Jadi apakah temannya satu kelompok kan 4 anak, yang mengerjakan 2 anak saja, yang 2 anak main sendiri. Nah itu kan ya tidak dapat nilai yang bagus, ya. Jadi karena ini kelompok dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Gimana kelompoknya Saiful? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Kelompoknya Lastri? Udah, Bu. Kelompoknya Kiki? Bu, saya loh nggak bisa gambar ini. Yang mana? Kakinya yang panjang. Kelompoknya Mbak Kiki tadi gambar apa? Gambar katak, Bu. Iya. Ya, minta bantuan sama temennya. Satu kelompok. Jangan dikerjakan sendiri ya, Mbak Kiki. Ya. Ada yang sudah selesai? Kelompoknya Rofikul sudah selesai? Belum, Bu. Masih gambar, Bu. Oke. Masih LKPD 1 ya. Jangan lupa yang LKPD 2 juga dikerjakan. Bu, ikannya gini, Bu. Oh iya, Kelihatan enggak, Bu? bagus sekali ya. Nggak Bu, kelihatan. aku sudah tapi gambar di HP, Bu. Oh iya, bagus sekali kelompoknya Mbak Kiki. Nah, anak-anak, video pembelajaran tadi, kalau kalian masih bingung atau ada yang belum jelas, bisa buka di YouTube. Nantinya dibagikan sama Bu Sis ya. Kemudian tentang organ gerak, beserta fungsinya. Kalau kalian ada yang belum paham, kalian bisa membaca di buku paket
tema 5 ya, di situ lengkap semua. Kalau masih kurang paham bisa langsung tanya ke Buses. Atau kalau malu bisa diskusi dengan temannya kalau masih ada yang belum paham. LKPD 1 sudah? Kalau sudah dilanjutkan LKPD yang kedua. Di mana anak-anak kesulitan atau tidak menentukan ide pokoknya? Ya, Bu. Bu, saya masih bingung, Bu. Kalau ini mau ngambil yang kalimat mana, Bu, ide pokoknya, Bu? Yang paragraf berapa, Mbak Sriwi? Itu, Bu, yang paragraf ke-4 itu loh, Bu. Paragraf yang Kan panjang sekali, Bu. Nah, ide pokok itu yang menjadi dasar dari paragraf itu, intinya tentang apa gitu, Mbak. Yang lainnya itu kalimat penjelas, dia itu fungsinya menjelaskan. Jadi yang intinya ide pokok itu, ya. Wah, kelompoknya Saiful itu kerjasamanya bagus sekali. 4 anak dalam kelompok, semuanya bekerja sama. Nggak ada yang main sendiri. Kelompoknya Kiki itu loh, ada yang main sendiri. Ganggu aja, Bu. Ganggu Aku ngomong. ngerjakan sendiri, Bu. Oh, kalau ngerjakan sendiri ya nanti gimana nilainya? Ini kan tugas kelompok, jadi dikerjakan kelompok bersama-sama agar semuanya mendapatkan nilai. Itu temanmu itu loh, Kiki, main di belakang kamu terus. Lah Siapa? iya, Bu, mainan tok itu, Bu. Nanti nggak dapat nilai ya. Namanya siapa itu, Buses, kok lupa. Kalia ya? Iya. Ya, Kalia, ayo ikut kerja. Ikut mengerjakan tugas kelompok, Kalia. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Jadi setiap kelompok Sudah, Bu. mempresentasikan 2 LKPD. Kemudian ketika kelompok lain presentasi, kelompok yang lain memperhatikan. Setelah kelompok yang lain selesai presentasi, kalian bisa bertanya atau berpendapat tentang hasil pekerjaan kelompok tersebut. Siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompoknya Kiki ya. 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 Kelompoknya Kiki menggambar apa tadi? Kata ini ya. Silakan dipresentasikan, Mbak, bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil gambar dari kelompok saya. Oh iya, bagus sekali. Iya. Organ gerak kata ada di kaki dan di tangan. Iya. Kata itu jalannya melompat. Iya, benar. Sudah. Untuk LKPD, Sudah, Bu. LKPD kedua ya. Ayo Mbak Kiki, ide pokoknya. Ide pokok paragraf 1 adalah ciri dari makhluk. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Rizky. Kemudian kalimat penjelasnya apa, Mbak Sriwi? Ya, Bu, sebentar, Bu. Kalimat penjelasnya itu berarti itu, Bu, yang lanjutannya itu, Bu, ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi.
sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Sriwi. Yeay. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya apa, Mas Saiful? Bentar, Bu. Oh ya, Ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. iya betul. Tepuk tangan. Untuk kalimat penjelasnya apa, Mbak Lastri? Halo, Mbak Lastri kemana ya? Ke toilet ya? Ke belakang tadi, Bu. Oh iya. Coba Mbak Kiki dibantu untuk nomor 2, kalimat penjelasnya apa? Kalimat penjelasnya organ gerak berguna untuk berjalan. Iya, betul. Untuk ide pokok paragraf ketiga apa, Mbak Sriwi? Oh iya, Bu, itu organ gerak hewan dan manusia mempunyai kesamaan, Bu. Oh, Ada iya. persamaannya. Kalimat penjelasnya yang mana, Saiful? Paragraf ketiga. Kalimat penjelasnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Iya, pinter. Kita lanjutkan paragraf keempat. Ide pokoknya apa, Mbak Kiki? Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif. Iya. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat penjelasnya apa, Mbak Sriwi? Oh, iya, Bu. Ini, Bu. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, Bu. Benar. Untuk paragraf yang kelima, coba dijawab bersama-sama. Ide pokoknya apa? Otot disebut Alat alat disebut gerak alat aktif. gerak aktif, Bu. Ya, betul. Kalimat penjelasnya? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Ya, coba tirukan buses ya. Kita beri, ini hurufnya kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, luar biasa. Oke. Ya, karena semuanya aktif, nggak ada yang main sendiri maupun yang ngantuk. Satu kali lagi, kita beri Kita beri W. Kita beri W. O. Kita beri W. Wow, Wow. luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Kiki, sudah berani presentasi ya. Nah, anak-anak semuanya sudah presentasi, bagus semua hasilnya. Desain organ geraknya bagus-bagus. Kemudian dalam menjawab ide pokok dan kalimat penjelas, itu semuanya benar. Berarti paham ya. Jadi kalau nanti anak-anak ingin melihat lagi video pembelajaran tadi yang ada di video yang diputarkan buses, nanti bisa mengulang di rumah, lihat di YouTube ya. Untuk bacaan-bacaannya bisa lihat di buku paket ya. Nah, berikutnya ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan secara individu, cuma ada 10 soal, saya yakin berapa menit ya? 10 menit selesai anak-anak ya? Ya, Bu. Selesai, Bu. Dikerjakan dulu. Ini tidak dikerjakan kelompok ya, sendiri-sendiri. Gimana, sudah selesai anak-anak? Sebentar, Bu. Ada yang masih bingung, Bu. Ya. Sudah selesai, Bu Sis. Ya.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah Bu, sudah selesai. Iki tolong Bu Ses dibantu mengambil lembar evaluasi dari teman-temannya ya, dikumpulkan. Ya, siap. Terima kasih. Sudah Bu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, tadi Bu Ses lupa belum mengumumkan dari hasil LKPD 1 dan 2 tugas kelompok kalian dan hasil presentasi. Kelompok yang terbaik adalah kelompoknya Saiful. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Guru. Ayo kita lagi kasih wow lagi. Kita beri W. Kita beri O. Kita beri. Kita beri. Wow, luar biasa. Ya, karena tadi kelompoknya Saiful satu kelompok bekerja sama semua. Lah kelompoknya Kiki yang kalian nggak ikut kerja sama malah main sendiri. Kelompoknya Mbak Kiki tadi ada yang pamit ke toilet terus nggak ikut kerja sama. Ya. Iya, Bu Lastri itu, Bu. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama ya. Kita hari ini sudah belajar apa saja toh? Belajar organ gerak hewan Bu, organ gerak manusia. Ya, Ide pokok, Bu. ide pokok. Ayo Saiful sudah belajar apa aja hari ini? Organ gerak dan ide pokok, Bu. Iya, pintar ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda. Beda sama atau tidak organ gerak antara sapi dan siput? Tidak sama, Bu. Nah, ya, organ geraknya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan kaki perut, ya. Nomor 2, setiap organ gerak itu memiliki fungsinya masing-masing. Antara lain untuk apa saja? Untuk berjalan, Bu. Berlari, lompat, berenang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Paragraf yang ide pokoknya berada di awal disebut paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir disebut paragraf induktif. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas ya. Untuk pertemuan berikutnya di pembelajaran 2, nanti kalian juga akan mempelajari ide pokok, tapi teksnya berbeda, bukan tentang organ gerak lagi ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya yang luar biasa. Dari awal sampai akhir semuanya semangat. Mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Itu adalah lagu daerah mana anak-anak? Jawa, Bu. Jawa Tengah. Tengah. Jadi tidak hanya lagu-lagu wajib yang harus kita hafal, kita juga harus hafal lagu-lagu daerah Indonesia agar menambah rasa cinta tanah air ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Gundul pacul cek gembelengan yungi wakul gembelengan wakul ngelimpang sekali hati salatan wakul ngelimpang sekali hati salatan.
Pulang kita berdoa dulu ya agar kita diberi keselamatan saat perjalanan pulang. Ayo Mbak Kiki dipimpin doa untuk pulang. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi tadi di awal semangat, pulang juga harus semangat. Tadi Semangat. selamat pagi-pagi. Sekarang selamat siang, kalian jawabnya siang, siang, siang. Semangat. Luar biasa ya, satu hati untuk Indonesia. Semangat, bisa? Bisa. Selamat siang. 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 Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Siswati. Masih ndredeg Bu Siswati? Oh, alhamdulillah. Boten. Monggo Bapak Ibu untuk dikomeni penampilan dari Bu Siswati tadi. Mungkin Bu Sri Jayanti ini mau komen pertama. Monggo Bu Sri. Oke, sudah bagus ya Pak ya, sudah runtut kegiatannya, sudah menampilkan media tadi berupa video, hanya saja disayangkan ini suara videonya tidak keluar dengan keras seperti itu, jadi tidak terlalu terdengar suara di videonya. Seperti itu saja mungkin. Gangguan teknis itu ya. Oh ya, seperti itu. Iya, mungkin karena ini saya kan aplikasinya online pakai Canva. Iya, memang kalau Canva itu agak berat ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Sri. Oke, mungkin itu dari saya. Bu Rofikrul, bagaimana Bu Rofikrul? Penampilan Bu Siswati runtut Pak, benar yang dikatakan Bu Sriwi, baik mulai dari persepsi sampai akhir penutup, kesimpulannya itu bagus. Ya cuman itu tadi videonya waktu memang lagu gundul-gundul terpacul tadi tidak ada musiknya ya Bu ya, tidak dengar ya. Mungkin kurang terdengar karena ya sinyalnya. Iya. Ya itu mungkin kendalanya di situ. Ya ini aplikasinya kan kayaknya ya yang lainnya udah bagus. Terima kasih Bu Rofikul. Bisa. Bu Rizky gimana Bu Rizky? Ya, untuk saya sih penampilannya Bu Siswati sudah bagus ya. Hanya memang yaitu tadi memang suaranya musiknya itu kurang keluar. Karena memang belum kesambung anunya Bu ya, mungkin audionya nggih. Nggih, teknis anunya aja. Iya, itu aja sih Pak. Kalau keseluruhan dari awal saya rasa sih sudah memenuhi semuanya. Sudah ditampilkan semuanya. Tadi juga penilaiannya juga sudah disebutkan. Terus LKPD-nya juga sudah ditampilkan. Gitu, Pak. Terima kasih. Abah gimana Abah? Saya nambah sedikit Pak. Tadi saya perhatikan tuh dalam hal materi mungkin. Tadi ada unjuk kerja tapi tidak ditambahkan pada akhir. Yang tadi kan suruh sket gambar. Nah, itu mungkin dilengkapi harus mengumpulkan unjuk kerja. Mungkin itu loh mungkin. Ya tadi terputus langsung kayak disekat dengan bahasa kan. Nah itu. Nah, ya itu unjuk kerjanya kan di situ. Mungkin itu mungkin kalau saya tadi sepertinya malah apa ya Kak, kurang nyambung gitu. Pak. Terima kasih. Bu Siswati sendiri gimana Bu? Tadi kan kelompoknya Mbak Rizky presentasi sudah menyampaikan tentang katanya, kemudian kan presentasi LKPD yang kedua, jadi agar tidak monoton Mbak Rizky menjawab sendiri, kan saya lemparkan ke kelompok lain membantu untuk ide pokok pertama, ide pokok kedua, dan kalimat penjelas. Jadi ada interaktif, tidak terarah satu kelompok saja. Seperti itu. Kemudian
Mungkin tadi saya lupa memberikan perintah untuk mengumpulkan. Langsung saya singkat karena sudah ada aba-aba tinggal 10 menit. Jadi sudah tampil. Aduh, kenapa aku lagi sih? Nggak apa-apa, ini kan Kalau saling sekarang kebablasan. Jadi kalau itu saya anggap oh sudah tampil semua, sudah bagus semua. Tinggal mereview gitu tadi di akhir. Terima kasih loh Abah sudah diingatkan. Nggih, masalah. Enggak dikumpulkan, tapi tadi sebenarnya sudah ditampilkan ya. Iya. ya, Pak. Nggih. Terima kasih Ibu Siswati dan Bapak Ibu semuanya. Penampilannya saya rasa sudah bagus semua. Nggih. Mudah-mudahan nanti di praktek pembelajaran yang sesungguhnya nanti bisa lancar dan Bapak Ibu bisa Amin. mendapat nilai yang sempurna. Nggih. Amin. Ya Allah. Terima kasih Nggih. Pak Iksan. Nggih. Selanjutnya ini untuk Pak Saiful nggih.